dan adik-adik panitia yang saya banggakan. Ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta dibacakan. Pertemuan dalam mihrab cinta, di atas sajadah cinta terucap kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan, tiada kata yang paling afdal kita ucapkan selain kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jallul Jalal. Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah yang senantiasa melimpahkan iman di dalam hati kita sehingga kita masih senantiasa melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Sallu ala Nabi. Sahabatku, saudaraku seiman, pada kesempatan yang penuh berkah ini, dengan tema pidato tentang ilmu pengetahuan, saya akan kembali kepada sejarah, menceritakan beberapa sejarah ilmuwan Islam yang hampir terlupakan dan mungkin banyak yang tidak diketahui oleh orang Islam. Bahkan bagi kita mungkin mengira bahwa penemuan-penemuan itu ditemukan oleh orang non-Islam. Ada seorang ilmuwan dari Islam yang bernama Ibnu Al-Battani. Dia lahir pada abad pertengahan pada tahun 858 dan wafat pada tahun 929. Apa penemuannya yang sangat istimewa, yaitu yang sampai kita rasakan sampai saat ini, yaitu penemuannya adalah perputaran matahari, yaitu kalender yang kita pakai zaman sekarang ini adalah penemuan orang Islam. Dia terkenal sebagai astronomi dan ilmu matematikawan. Dia menemukan bahwa dalam satu tahun itu adalah 365 hari dan 5 jam 46 menit dan 24 detik. Itu adalah penemuan orang Islam yang kita rasakan sampai saat ini. Bahkan ada sejarah yang lain yang mungkin hampir kita lupakan, yaitu adalah Ibnu Sina. Dia adalah yang dikenal di kalangan orang barat sebagai yaitu bapak kedokteran. Dia menemukan teori-teori kedokteran. Dia bukan lain selain dia hanyalah orang Islam. Jadi kita sebagai umat Islam bukan hanya sepatutnya kita belajar yang namanya agama Islam saja. Bukan sepatutnya kita hanya belajar tentang ilmu fikih. Tidak sepatutnya kita hanya belajar tentang ilmu tafsir. Tapi kita bisa juga mempelajari ilmu sains, ilmu teknologi. Salah satu ulama yang menemukan ilmu teknologi adalah juga orang Islam. Dia adalah Ibnu Ismail, yaitu Al-Jazari. Dia menemukan suatu alat yang bisa dipasang di robot yang bisa menggerakkan robot yang sampai sekarang ini yang kita nikmati. Mesin-mesin yang dapat bergerak itu ditemukan adalah oleh orang Islam. Jadi apa yang menjadi halangan bagi kita untuk mempelajari ilmu yang lain? Mengapa kita hanya berfokus kepada ilmu agama? Padahal Allah kita mengetahui semua bahwa Allah itu adalah maha mengetahui. Ketika Allah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita, jangankan ilmu agama, ilmu sains, ilmu fisika, dan ilmu teknologi pasti akan mudah kita raih. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Thaha pada akhir ayat 114. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qur rabbi zidni ilman. Katakanlah kepada Tuhanmu, tambahkanlah ilmuku. Jadi ketika Allah ingin menambahkan ilmu kepada kita, insya Allah mudah segalanya untuk kita ketahui. Namun untuk mengetahuinya tidak mungkin Allah hanya langsung memberikan kepada kita, melainkan pasti minimal kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ilmu itu akan mudah kita raih, karena ilmu itu ibarat sebuah cahaya yang tidak akan pernah menyatu kepada kegelapan.
karena kegelapan itu adalah sebuah dosa. Jadi agar mudahnya kita raih ilmu itu, maka hindarilah dosa sehingga kita dapat dengan mudah mendapatkan ilmu yang berkah insyaallah. Sahabatku sekalian, mempelajari ilmu agama salah satunya menghafal Al-Quran. Yang dari itu ada sebuah penelitian bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran yaitu adalah orang yang mempunyai IQ di atas rata-rata yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan sejarah yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa maju di zaman modern ini. Karena mengapa? Tempo dulu waktu kita ingin mengirim pesan kepada saudara kita itu butuh waktu berbulan-bulan. Tapi karena dengan majunya ilmu teknologi, sekarang mengirim waktu melalui WA hanya berhitung detik. Ini adalah kemajuan teknologi. Orang dulu biasa kita dengar mengatakan, apabila engkau tidak pandai membaca huruf Latin, pasti akan menghambat pembangunan. Tapi perlu dipahami, apabila kita tidak pandai membaca huruf Al-Quran, pasti akan menghambat kesadaran diri kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.